Gue Tasya. Gue punya pacar namanya Eza. Hubungan kita tuh udah berjalan 1,5 bulan. Entah kenapa kehilangan dia tuh gue berasa kehilangan arah. Maka dari itu, gue minta tolong tim Playboy Zaman Now buat cari di mana Eza. Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Ini dia pelapor kita, Tasya. Kasihnya namanya Eja ya. Sejauh ini ada nggak pelakon dia tuh yang kasih tanda-tanda bahwa dia tuh Playboy? Gak ada. Gak ada. Dia ngilang seminggu Tapi ini. tiba-tiba dia ngilang. Aku nggak berbuat salah apa-apa. Sebelumnya kita pun nggak bertengkar. Gak ada ya. Lo terakhir berhubungan sama dia kapan? Seminggu yang lalu. Dan sekarang? Nggak sama sekali. Semua sosial media aku diblok. PR berat buat kita. Karena klien kita bener-bener nggak tahu di mana tempat tinggal cowoknya, di mana kantornya, dan kita bener-bener nggak punya clue sama sekali di mana kita cari si Eja. Ya udah, oke, kita bantuin. Tinggal di mana dia? Nggak tahu. Pagi, siang, malam ngingetin dia, nggak ada kesempatan buat nanya kamu tinggal di mana gitu. Pacaran satu pacaran mau ngomongin apa? Aduh. Aku nggak pernah main berdua sama dia kemana ke rumahnya itu pun nggak pernah. Oke, kita nggak bisa main tebak-tebakan nih. Ya. Kalau kita mau ketemuin dia, kita mesti kemana, kita mesti ketemu siapa, kita ada nggak tempat nongkrongnya dia? Kalau nggak kita bongkar nih sosial medianya. Karena kita bisa butuh. Aku emang nggak tahu, tapi temen aku bisa bantu aku. Siapa itu? Ada namanya Angeli. Aku udah kontak dia kok tadi. Oh. Gimana dia? Coba aku telepon ya. Ya udah. Halo? Angeli, lo di mana? Lo di mana? Di depan bank ya? Ada di mana? Oh ya udah bentar ya, gue OTW ke sana. Lo tunggu di situ ya. Kita tungguin ya. Iya, yuk. Pagar merah ya? Iya, iya. Tapi untungnya ada temennya yang mau ngebantuin untuk cari pacarnya. Dan kita dapat banyak info mengenai di mana Eza. Nah, sekarang Angeli sudah bersama kita. Angeli juga mau bantuin kita ya. Mau ya bantuin ya? Iya, siap. Ya, gue sih mau ngebantuin, cuma gimana ya, gue bingung mau cerita sama kalian ya. Lalu lo kenapa kayak ketakutan gitu? Kenapa? Ya lo cerita aja dulu. Tapi lo janji nggak usah marah. Kalau emang kenapa kalau cerita aja. Tahu? Oke, jadi gini, sebetulnya si Eja itu punya sangkutan sama gue. Sangkutan apaan? Maksud lo pacaran sama Eja? Gue nggak kayak gitu, Tasya. Utang, sangkutan utang atau apa? Kan, jadi gini, si Eja itu bobrok motor gue. Berarti lo ketemu dong sama Eja? Ya gue pikir dia minta tolong sama gue, udah gue nolongin dia. Ya gue tahu niat lo nolongin, tapi lo gak ada omongan kan sama Ya, gue. gue pikir kalau misalnya gue kemarin cerita sama lu, yang ada nanti lu malah marah kan sama si Eja. Ya, karena Ya, gue kenapa pikir lo takut mereka marah? justru kan dia sekarang bohongin gue, jadi gue Harus berhak marah dong Ya, sama dia karena gue udah dibohongin. Karena kita nggak bisa dapat info posisi Eja dari kamu mungkin bisa ada info posisi. terakhir gue tahu kalau motor gue itu dibawa sama dia ke tempat futsal. Kok lo bisa tahu tempat futsal? Lo pernah nemenin Eja main futsal? Lu mau gue bantuin gak sih, Tasya? Ya bukan kayak gitu, gue nanya apa salahnya sih lo jawab jujur apa adanya biar gue tahu. Ya, Udah. kita ke tempat futsal aja. Ya lo tahu tempat futsalnya Iya, gue tahu. Soalnya dia berusaha aja. Karena info dari Angeli, akhirnya tim dari BJN pergi ke tempat futsal. Ini tempat futsalnya. Iya, ini tempat futsalnya. Oke, kalau gitu turun semua aja ya. Sesampainya di tempat futsal, ada mas-mas yang lagi keluar nih dari tempat futsal, langsung gue ajak ngobrol dan gue tanya langsung mengenai Eza. Ini kita mau tanya informasi aja. Saya cuma mau nanya, Mas lihat gak tim futsal yang suka main di sini yang suka pakai seragam warna biru? Udah, minggu nggak ada yang latihan sini. Mas yakin? Yakin. Coba Mas ingat-ingat lagi deh. Oh, belum lama ada yang latihan di sini. Itu satu tim kecelakaan 3 hari lalu. Awalnya di tempat futsal kita berharap dapat info yang baik tentang Eja. Tapi yang kita dapat justru malah kabar yang gak enak.
Banten gimana? Saya dengerin kecelakaan doang di Banten 3 hari lalu. Terus mereka tanding di sana. Terus kabarnya kecelakaan itu gimana Mas? Korban jiwanya? Itu banyak yang meninggal, terus juga banyak yang luka, banyak yang Gak mungkin. Panik dong Tasya. Dia benar-benar histeris karena dia merasa cowoknya udah meninggal. Gue baru teleponan sama dia Kejadiannya kapan? 3 hari lalu. Gak mungkin Mas, pasti bohong kan Mas, coba jujur Mas. Saya ngomongnya bener. Semuanya meninggal atau enggak? Oh gitu. Jadi kita ke mobil aja, ya. Terima kasih Mas ya. Serius? Kita nggak tahu apa dia termasuk yang meninggal atau Kita mesti cari tahu nih. Bisa Kak, aku punya Eja. Belum tentu Eza kenapa-napa. Tapi kalau misalkan kejadian gimana aku gak mau. Ya gini. Justru itu kita ada di sini karena kita juga harus tahu di mana Eza. Tapi apapun yang kita lihat kenyataannya kamu harus siap terimanya, oke? Ya, janji tenang ya. Dari tempat futsal kita sempat bingung nih kita mau pergi kemana. Tasya gagal total. Angeli juga sama. Lagi mikir-mikir tiba-tiba dong Angeli katanya pernah datang ke tempat kerjaannya Eja. Tempat kerja di mana? di kios parfum. Oke, kita ke kios parfumnya, kita cek, kita tanya di sana. Kamu kasih alamatnya, ke sini. Sesampainya di kios parfum, Kak Ju minta gue untuk turun dan cari info mengenai Eja sekarang berada di mana. Dan ada pekerjanya di sana. Gue tanya sama ibu-ibu di sana, Eja memang pergi keluar kota. Dia pergi ke Banten. Gimana Jess? Gimana Kak? Ejanya beneran ke Banten sih. Jangan-jangan beneran bakal sama penjaga futsal tadi. Berarti Tapi kalau kata Simba sih, Eja ke Banten tuh ngambil referensi parfum. Tapi nggak bareng sama tim futsal? Ya dia nggak tahu sih, tapi pas gue nanya, berarti bukan sama tim futsal, kata ibunya nggak tahu. Setaunya dia pamit buat ngambil refill parfum. Oke, berarti aman. Ini gue ada minta nomornya Eja juga sih, coba dong, cocokin dong nomornya. Berarti ada titik terang. Artinya Eja tidak sedang bertanding dan dia tidak mengalami kecelakaan bersama tim yang ingin bertanding. Gimana, Kak Jo? Oke. Apa gue yang coba? Coba Jessica telepon, arahin supaya bisa ketemu di penjebakan. Mudah-mudahan dia benar-benar ada, tapi yang penting ada respon dulu. Yang penting ada respon dulu. Ada respon dulu enggak? Gue coba telepon, tapi nggak diangkat. Tapi mudah-mudahan sih ini Eja yang kita cari ya. Nah, iya Betul, jadi benar. mudah-mudahan sih ketemu di nomor ini. Ini nelfon dong. Katakan slow speaker. Coba deh. Angkat tuh Eja. Eja. Jangan coba dong. Tuh kan dimatiin kan akhirnya kan. Kalau dia nelfon lagi, karena harus kenal. Dia mau ngomong juga dia. Ya, waktunya. Ya udah lo aja yang Tuh lo, ya udah ikutin aja. Jangan marah dong. Ya Jangan udah aja. nggak kayak gini dong. Pokoknya kita tuh selalu kayak gitu. Ngerusak plan kita. Lo harus tahu aturannya, jangan sembarangan kayak gitu dong. Bisa Lo dilanjutin kalau nggak? nggak mau kita berhenti di sini aja. Ya enggak Kak. Maksudnya kan aku juga pengen ngomong sama Ya kalau Eja. sampai ngomong ya tunggu dulu. Ini kan lagi dicari, kita lagi disusun supaya bagaimana dia nggak Gini, tahu. telepon. Dan gak lama nih, tiba-tiba dia nelpon balik. Setelah gue WhatsApp dan gue tuker fotonya. Halo. Halo, Halo. Siapa ya? halo ini Eja bukan ya? Nah, ini saya sendiri. Ini siapa?
ngecek aja nih Eza yang di Aura Perfume bukan? Oh enggak, aku gini, aku pengen order beberapa parfum lumayan banyak sih, cuman pengennya sama Mas Eja langsung. Oh gitu, singkatnya mau ketemuan sama saya juga. Iya sih, sekalian karena mau ngambil banyak parfum kan, jadi enaknya kan kalau ketemu sama bosnya langsung. Boleh banget Mbak, jadi maunya kapan nih Mbak? Cuma masalahnya gini Mbak, saya lagi main kota nih. Oh gitu, kalau gitu Mas Ejanya kapan baliknya? Saya sih berdua sih, sekarang juga boleh. Kalau sekarang sih saya udah balik dari Aura Perfume. Besok aja gimana Mas? Jessica berhasil menghubungi Eza. Menurut gue ini one good point. Kok masih niat banget sih mau ketemu sekarang, bukannya lagi di luar kota. Besok aja, aku bisa kok kalau besok. Saya sih prediksi nih dari suaranya Mbak ini kayaknya Mbaknya cantik ya. Kapan lagi nih bisa ketemu sama cewek cantik? Ya udah kalau gitu. Besok aja kita ketemu, soalnya aku juga jadi penasaran sih sama Mas Ejanya langsung. Tapi emang sih gue akuin, ini cowok tuh punya satu daya tarik yang bikin cewek pengen ngobrol sama dia. Oh iya, jadi kalau gitu Mas Eja kita ketemuan besok ya berarti ya? Boleh, mau tempatnya si Mbak atau saya yang ini? Nanti aku kabarin aja di mana tempatnya, aku WhatsApp ke Mas Eja, besok kita dan gimana-gimana ya. Besok ya, aku kasih tahu. Oke, lagi panggil siapa nih Mbak atau Jessica? Iya, Jessica. Iya, saya Jessica. Oke, Mbak Jess. Oh ya udah kalau gitu. Makasih ya Mas Eja. See you tomorrow. Bukan berarti gue baper ya, gue di sini ya karena disuruh sama Kajo. Oke, gue coba untuk mancing dia untuk melakukan penjebakan. Nah sekarang udah tahu kan, ternyata itu emang Eja, berarti dia Eja nggak kenapa-kenapa. Oke, kita tanya dulu. Nah. Ini suara Eja asli atau bukan? Nah, Ya itu suara aja. Yakin itu suara Eja? yakin. Gue yakin. Nah. Ya udah. Tapi dia genit banget sama cewek. Itu kan baru kenal, baru ditelepon. Kayaknya ini laki-laki kayak punya daya tarik gitu, lo ngerasa gak sih? Nah, jangan-jangan kamu juga suka. Bukan gue baper, gue udah ngeliat banyak playboy sih. Cuma maksud gue tuh kayak beda gitu. Uniknya, kayaknya Eja ini bukan cuma tertarik masalah penawaran parfum, tapi Eja juga kayak tertarik karena melihat foto profil dari WhatsApp-nya Jessica. Dia WhatsApp gue deh. Oh my god, Dia Baru kenapa? sebentar aja. boleh telepon lagi nggak? Ditelepon lagi dong. Jangan, biar dia penasaran aja. Ini dia kenapa ngebet banget sih? Wah ini video Jangan dibikin lagi. Kalau video call Udah biarin aja. Oke, udah. Pokoknya selain ke gue pokoknya janjian sama dia besok. Oke. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Dan kembali lagi di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Hari berikutnya kita sudah mau meluncur ke tempatnya Angeli, langsung aja ya. Kamu bahagia ya karena ternyata Eza tuh selamat ya, bukan dia nggak termasuk. Jangan seneng dulu karena hari ini kita akan menjebak Eja. Ya, Ya ikut aja. ya ikutin aja. Kalau menurut kamu nanti dia bakal kejebak nggak, tergoda nggak sama cewek lain? Apa cuma cinta sama kamu doang? Kamu yakin? Oh, dia yakin, percaya. Oke. Kalau gitu langsung aja kita muncul ke tempatnya Angeli. Ini nih rumahnya Juli. Yang mana nih? Kamu bilang, dia rumahnya. Terus di sini juga. Di hari berikutnya kita jemput Angeli di rumahnya. Di situ saya shock karena ternyata Angeli itu anak orang kaya. Dan kita sudah bersama dengan Angeli di sini. Kita menuju ke kafe untuk penjebakan. Betul. Dan gue udah mancing Eja untuk datang dan gue udah minta dia. Mantap, Ya, mantap, betul. mantap. Kan Jessica-nya di sini. Kalau itu
Enggak, nanti kita ada penggoda yang memang sudah saya pastikan akan bisa menggoda Eja. Tunggu, maksudnya gimana sih? Enggak, jadi kita mau taruh, susah nih gue ngejelasinnya. Aku heran sama Anjali. Kenapa dia lebih sewot daripada Tasya? Nanti kita siapin penggoda yang cantik Betul. untuk ngegoda Eja. Kita lihat Eja bakal kegoda atau enggak. Gitu. Oh ya? Kenapa jadi lo yang panik sih? Enggak, gue kan belain sahabat gue, gue gak mau kalau sahabat gue itu sakit. Oke. Ya, cuma ini kan memang buat kebaikan Tasya juga. Ya, benar. Di tempat penjebakan kita mengirim Mila, tapi karena Jessica yang telepon, akhirnya kita minta untuk Mila supaya mengaku dengan nama Jessica. Masuklah ke dalam penjebakan. Sudah siap ya? Lo tinggal ngelanjutin chattingan di sini ya. Ah, Lo tinggal tanya dia. Jessica ya. Ya, sudah di briefing sama kamu tentang parfum ya. Oke. Oke, siap. Tapi tunggu deh, kenapa sih penggodanya harus pakai celana pendek kayak gini, rok-rok pendek kayak gini? Ya jelas bakalan kegoda lah, Gue pacar bilang saya. juga apa lo sih? Ini bagian dari pekerjaan dia. Jangan nyalain penggoda kita dong. Iya, laki-laki ngapain lu sewot? Kalau emang benar-benar kegoda gimana? Ya Ya lo udah, kalau santai misalnya aja kali, mau cowoknya diajak baik juga gak mungkin nanti kegoda, mau, kan? bener gak? Awas ya lo sampai baper sama cowok gua. Ya, Ya tapi kan bisa aja kerja-kerja ujungnya sama. Selama ini Dapat dia. penggoda kita nggak ada yang aneh-aneh. Dipikir-pikir yang mau dijebak kan pacarnya Tasya. Kenapa Anjali seperti repot, seperti menolak kalau diadain penjebakan? oke, langsung saja. Hati-hati di jalan, jangan sampai kamu dianggap Ini ya, langsung pasang HT-nya nanti, earpiece-nya ya. Oke, kalau lo dengar, coba lo angkat tangan kiri ke atas sampai ke kepala. Nah, tadi dia dengar ya, mantap. Berarti kita sukses. Oke, tuh datang. Coba ya. Step by. Oh iya. Apa kabar? Kabar baik. Cie. Cie. Bebas deh. Oh itu orangnya. Oh pantesan lu baru 1 bulan udah suka sama dia. Cakep. Oh, dia kegoda. Suka juga. Ih ngapain gue suka? Emang gue. Mungkin lah, Kak Ciripa. Lo ngefans. Enggak ngapain. Enggak dia ngapain sewot, dia aja yang punya pacaran diem aja. Aku lagi lihat diem dulu Oke, dong. oke. Kamu kenapa sih ngeliatin aku begitu banget? Ada yang salah? Beda ya sama yang di foto? Masa sih? Enggak, sama aja. Siapa di antara Anda yang merasa pernah memasang foto 360? Nah, tapi emang penggoda kita cakep sih ya kali ini ya. Gue agak takut nih, wah takutnya ketahuan. Tapi enggak dong, gue emang pasang fotonya Mila. Ternyata dia lagi mau ngegombal. Iya lagi cantik aslinya. Sama aja, perasaan kamu doang kali itu mah. Serius lagi cantik aslinya. Bisa aja. Mau lihat mata kamu nggak? Kenapa ya? Enggak, lihat dulu aku mau lihat mata kamu. Mata kamu bagus. Bisa banget sih kamu. Iya, mata kamu tuh bisa buat kita bersatu, tau nggak? Bisa banget sih kamu. Iya, mata kamu tuh bisa buat kita bersatu, tau nggak? Kayaknya gue pengen turun Lu di sini aja gua aja. Jadi cewek-cewek kayak gitu tuh maksudnya Kenapa jadi lo yang lebih marah? Ini gak ada yang boleh turun dari sini. Gak ada. Udah. Udah, gue lanjut. Lu duduknya kok jauh banget sih? Gak apa-apa kali sini deketan Oh, iya. aja. Aku deket nih. Terus parfum yang kamu mau tawarin ke aku yang mana ya? Maaf ya, aku lupa. Gara-gara lihat muka kamu, aku jadi nggak fokus. Bisa aja kamu. Nah ini kalau menurut kamu ya yang recommended buat aku pakai yang gimana yang mana? Ini menurut aku buat cewek kayak kamu. Kamu pakai ini, aku udah pilih yang terbaik buat kamu. Bedanya apa sih ini sama yang lain? Bedanya itu dia lebih recommended, apalagi buat cewek secantik kamu.
kamu suka sama orang, kamu bisa pakai ini, jadi orang suka sama kamu. Terus jadi kalau aku pakai ini kamu bisa suka juga dong sama aku. Tanpa harus pakai parfum, aku juga bisa suka sama kamu. Baik-baik. Emang ada parfum bikin jatuh cinta? Ini kok aneh sih parfum bikin jatuh cinta? Belum apa-apa, belum. Jangan dong lo bikin kacau kalau Aku boleh pinjam tangan kamu nggak? Buat apa? Aku ada oleh-oleh dari Banten buat kamu. Yaelah dikasih oleh-oleh. Aku pakein ya. Lo pakai juga, jangan-jangan lo pakai kalung yang gue pakai. Gue udah curiga nih, ini pasti ada yang gak beres dengan kalung dan gelang itu. Gue nanya ini dari Eza. Iya loh, itu kalung lo, gelangnya juga sama loh. Coba lu ngomong, kamu selalu ngasih kalung sama gelang kayak Dia gitu. malah gak dengerin sih. Lu denger gua ngasih? Coba deh kamu tatap mata aku. Suruh natap mata. Ini hipnotis. Semakin dalam. Waduh gawat. Kamu jangan denger, kamu Maksudnya jangan pacar denger. aku tuh hipnotis gitu. Kamu jangan dengerin. Dan kamu jadi menurut sama aku. Tiba-tiba ada kata-kata dari Eja, tatap mata saya, kosongkan pikiran kamu. Waduh, ini artinya Eja udah berusaha untuk mempengaruhi penggoda kita. Gawat. Ini asli nggak sih? Asli dong, ini kan mahal hadiah dari papa aku. Dia gak dengerin kamu. Ini gak beres. Perempuan ini pasti baper. Langsung dong gue kirim Ciripa supaya cepet-cepet deh penggoda kita supaya sadar. Supaya nggak barang-barangnya tuh nggak hilang semua. Dan akhirnya Jo meminta saya untuk masuk ke dalam kafe untuk nyelamatin penggoda kita. Mila, lu makasih. Ngapain sih? Kamu maling ya? Kamu maling? Apaan sih sembarangan dulu? Bukan, ini nggak sabar, ini nggak sabar. Ini nggak sabar, lu ngapain bapak kasih jalan? Eza mau kemana Eza? Eza mau kemana? Ada yang ikutin. Oh, ada yang ikutin. Biarin ke bawah kamera juga nggak apa-apa. Dikejar, itu dia bawa kabur. Langsung Eja keluar dari tempat itu, dia lari. Kita putuskan untuk masuk ketemu sama Ciripa dan langsung ketemu sama juga penggoda kita. Tugasin apa sih? Jangan ngawur kamu. Dia ngambil ituan, dia ngambil. Enggak sih, barang-barangnya masih gue selamatin di meja. Mana barang-barangnya? Kamu jangan ngantor dong, kamu tuh tugasmu apa? Apa sih aku nggak ngerti. Kita tadi ngorder kamunya nggak mau jawab. Kamu nggak dengar saya ngomong. Hah? Kok lu kayak orang linglung gitu sih? Gue lihat banget ya di situ. Kalau penggoda kita tuh kayak orang linglung. Bener-bener kayaknya dia tuh kayak di bawah pengaruh dari Eja. Kok bisa ya? Gimana sih katanya tadi lo profesional, tapi lo malah genit sama cowok gue. Lo tau kan? Ini udah nggak bener nih, dia udah nggak bener. Kamu jangan main dulu aja lo. Lah tadi apa? Santai ya. Tapi nggak usah pakai cendol-cendol. Udah terlalu rame masuk ke dalam. Masuk. Kita tuh diliatin orang tau nggak? Pakai teriak-teriak begitu. Ya tapi ini tim. Iya. Kamu jangan. Lo ngapain main jambak-jambak? Hah? Ngapain main Nggak jambak-jambak? boleh kayak gitu. Diliatin orang. Sekarang gue tanya, tadi lo bilang lo kayak gini cuma kerja, tapi apa lo pegang-pegangan sama cowok gue? Oh mana sih gue nggak ngerti. Apaan lo baper kan lo baper? Emang dasar samanya doang. Gini. Mila di tempat di mobil lain aja ya sebentar ya biar suasananya bisa lebih. Ini coba tenangin Mila dulu dong. Ada yang Marisa, tolong, woi. Setelah Eza kabur dari kafe, kita seperti kehilangan jejak. Kita mesti kemana lagi nih? Kita bingung. Oke, sekarang kita tetap harus kejar Eza. Ada temennya atau siapa atau apa yang bisa kita datengin? Lo gak tahu sama sekali?
Apapun info tentang Eza. Ke kosan temannya aja. Tiba-tiba si Angelique bilang, gini deh, kita harus ke kos-kosan dia karena aku pernah diajak dia ke tempat kos-kosan. Nah, Kok perasaan dari kemarin lo tuh tahu banyak banget ya tentang cowok gue. Jadi waktu itu aja pernah minta tolong sama gue buat nganterin ke kosan temennya dia. Dan gue tahu kosan Kenapa lo dia lagi punya deket? pacar, kenapa dia minta anterin sama lo? Ya gue rasa itu cuma minta tolong doang. Dan lo kenapa Enggak. gak ngomong sama gue? jangan-jangan emang dia pacaran juga sama si Eja. Maksud lo apaan? Dari tadi lo dia manas-manasin. Lo gak manasin, ya sekarang ya dia gak tahu apa-apa. Masa lo tahu semuanya? Lagian lo tuh percaya gak sih sama gue? Lo mau gue bantuin gak sih? Ya udah oke gue percaya sama lo. Lagian gue juga tahu kok tipe Eza tuh bukan kayak lo kan. Jalan nih Pak. Dan sampai ke kos-kosan. Rizky. Si Eza kan? Jangan ngomong Eza dong. Kemana? Lo. Dia langsung teriak aja. Rizky, mana Eza? Dia terang aja dia kabur, dia lari, dia gak kejar. Oh dia pakai motor. Mas temennya Rizky ya? Ini kita butuh ini ngobrol sama Rizky. Bisa nggak sih minta tolong hubungin dia balik gitu? Dia ngekos di sini kan? Iya Mbak, ini siapa ya? Gue temennya ya, gue butuh banget Rizky di sini. Bisa nggak, Mas? Aku minta tolong banget buat nelfonin Rizky. Ya boleh. Untuk perlu apa ya Mbak? Ada pokoknya, minta tolong ya Mas ya. Nelfonin Rizky. Dan akhirnya Jom menyuruh Jessica untuk turun untuk meminta temennya si Rizky menelpon Rizky kembali supaya kembali ke kosan itu. Makasih ya Mas ya, kita tunggu Rizky di sini aja. Gitu ya Mas. Jess, bilang kita jangan bilang kita ada di sini. Udah. Dan ternyata nggak lama setelah kita pindah, Rizky betul-betul kembali ke tempat kos-kosan itu. Udah jadi celingak-celinguk loh. Oke. Kita turun semua. Nanti bakal kabur lagi nggak nanti? Yakin? Lu dulu cabut. Jangan sampai dia pergi. Terus aja ngobrol baik-baik. Iya benar. Akhirnya kita semua memutuskan untuk langsung turun untuk mencari informasi tentang Eza kepada Rizky. Lu ngapain? Enggak. Sorry. Oke, kita mau ngobrol sebentar aja. Tapi sorry nih, Jan, kita minta tolong ngobrol boleh nggak ke dalam sebentar? Gue nggak ngerti ini ada apa kan? Iya, makanya kita ngobrol. Kalau nggak ngerti ada apa, kenapa kamu pengen kabur? Ngomong biar enak. Rizky itu seperti menyembunyikan sesuatu. Dia tuh memberikan jawaban yang aneh menurut saya. Jadi gini, Ki. Jadi kita mau nyari Gue Eja. tanya dulu juga, sebelum gue nanya, lu ngapain mau kabur? Gue nanya ada apa ya? Tapi kita datang kamu kabur, ngapain? Cuma pertanyaan. Gue nggak tahu kali ini ada apaan rame-rame. Nah kalau nggak tahu ada apa, kenapa kabur? Nggak ada. Kalau kabur berarti ada yang ngumpetin dari kita. Ya karena gue heran aja kalian pada di sini semua. Oke, lo temennya Eja kan? Tadi cuma dipanggil dia doang kok. Oh Eza lagi. Iya. Kalau doang yang nyari Eza, ada apa emang? Gini. Dari yang pas waktu kejadian laptop gue dipinjem sama dia sampai sekarang tuh belum balik. Oke, untuk masalah laptop lu gue nggak tahu apa-apa. Tapi lo tahu kan Eza di mana sekarang? Untuk Eza gue nggak tahu apa-apa. Berarti lo emang bener kenal sama Eja? Gue kenal sama Eza. Emang Eza pengen belajar sama gue. Dan akhirnya didesek-desek dia baru mau bicara. Kalau si Eza itu berteman sama dia hanya gara-gara dia pengen belajar ilmu. Ilmu apa? Lo belajar apa? Belajar apaan Dia tuh? belajar apa sama lo? Gue ajarin dia hipnoterapi bukan hipnotis ya. Hipnoterapi. Oh, maksudnya itu jadi kesehatan yang lo ajarin. Tapi dia jadi justru malah menggunakan itu buat ngebohongin orang-orang. Jangan-jangan penggoda kita tuh kena kayak gituan tuh tadi. Apaan? Nah nih gara-gara lo nih. Jadi semua banyak korban tau gak lo? Gue nggak tahu. Gak tahu apa, jangan-jangan emang kok kalitong aja malu. Ngapain? Ya apaan sih lo? Lo bilang saya nggak jelasin. Udah. Marah sama gue lu. Makanya lo sabar.
Kok dia kesel saya bilang begitu, malah saya mau dipukul, salah saya apa? Oke, sekarang kita mau ketemu sama Eja. Gak usah repot-repot, lu cari info kayaknya dia bakal ngaku, dia tuh kong kali kong. Gue nggak tahu benar, gue nggak tahu apa-apa tentang Eza. Laptop gue. Oke, untuk laptop gue juga nggak tahu setahu gue ya. Oke, mungkin kalau laptop lu nggak tahu, tapi kalau soal motor gue. Untuk motor lu, gue kemarin itu sama Eza udah gadein di penggadean. Lu juga ikutan ngegiring? Lu Bukan gue sama dia berdua loh, gue cuma temenin dia. Oke, penggadean mana? Ada di penggadean Kuningan, daerah Kuningan sana. Oke, kita butuh kesana, kita suruh kesana. Penggadean Kuningan. Tapi lo nggak bohong kan? Minta detail alamatnya. Oke, yuk yang lain berangkat kita kesana. Si Angelique memasak, meminta info gimana letak keberadaan motor dia dan juga laptop dia. Tapi soal laptop dia nggak mau tahu karena dia memang tidak tahu soal laptop. Tapi dia bisa menginformasikan kalau motornya itu digadekan. Jess dapat ini. Ada nggak percaya sama saya? Di daerah Kuningan sih agak ada 2 atau 3. Ini harus dicari dulu. Nanti cari telepon dulu. Gimana dong Kak? Iya, kita telepon dulu. Enggak, tapi lu yakin dia ngasih informasi bener? Kalau gue dari tadi kan lu bilang gue nggak yakin sama itu temennya. Ya tapi nggak salahnya kalau kita coba kan. Enggak, alasannya dia pindut nggak ngasih penjelasan. Saya nggak tahu, dia kabur. Ternyata saya ngajarin ini. Yang bener yang mana? Ini juga tiba-tiba dia tahu dia di situ. Lo ngapain sih? Lo ngapain? Ngapain jadi dulu gue? Itu motor gue ya? Udah gini. Jadi tadi. Udah gini. Kamu nanti kasih aja nomor plat nomornya. Nanti biar dicek, nanti kirim ke sana, oke? Mana alamatnya kasih ke gue? Iya ini di WhatsApp aja kita Gue akan buktiin ya kalau kamu tuh bohong ya. Ya, Ciripat, berangkat keluar. Jo menyuruh saya untuk mengecek kebenaran informasi dari Rizky. Akhirnya saya pergi ke Pegadian. Dan sesampainya di Pegadian, ini sih Mbak. Enggak, aku cuma pengen ngecek aja Mbak. Pengen ngecek aja ada yang gadein motor ya? Ya, Ciripa udah berangkat ke Pegadaian dan kita sekarang tinggal nunggu aja ya. Oke, dan Tapi tunggu deh, tadi dia bilang cuma motor kan? Tapi pas ke si Rizky kok dia bawa laptop? Udah lah ya, udah. nggak bisa, udah jelas. Lo harus jelas. Udah, gini. Terserah lah itu mau motor gua, mau laptop gua, tetap motor gua, terserah udah. Gua udah ilfil ya, gua udah capek apalagi lo kan mau bantuin gua. Udah lo kan mau bantuin gua, kita masih gitu dong. Motor yang saya cari tadi ada nggak Mbak? Ada kemarin itu masih Oh berarti barangnya masih ada? udah nggak ada, udah lelang, Oh udah dilelang. udah ditarik ke pesawat. Berarti aku nggak bisa nebus berarti? Nah, nggak coba telepon dulu ke mereka dulu? Enggak. Oh jadi di telepon juga nggak aktif? Oh gitu ya Mbak. Makasih Mbak ya. Ya mari Mbak. Ternyata barang yang dia gadekan itu sudah tidak ada lagi. Lagi di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Nah, karena kemarin kita sempat kehilangan jejak, akhirnya sekarang kita minta tolong lagi sama penggoda kita, Mila. Setelah kita dapat kabar kalau motor yang digadaikan itu ternyata dilelang, akhirnya kita minta tolong lagi sama penggoda untuk menjebak Eja kembali. Oke, sekarang kamu coba telepon dulu Eja. Kita putuskan supaya penggoda kita kembali menghubungi Eja. Mancing supaya bisa ketemu. Tersambung. Halo? Halo, kamu lagi di mana? Halo, Jessica? Iya, kamu lagi di mana? Aku lagi ada di dekat ATM nih. Kamu mau jadi ketemu aku? Ya, jadi
Bisa share lokasi sekarang nggak? Aku kayaknya langsung ke sana aja deh. Hebatnya, Eja itu ngajak ketemunya penggoda kita justru di tempat yang kita nggak duga-duga. ATM. Ngomong-ngomong, kamu masih pakai galung dan gelang yang aku kasih kemarin kan? Masih kok, aku masih pakai kalung sama gelang dari Halo, kamu. kamu dengar aku? Halo, aku dengar. Aku masih kok, aku masih pakai Yaudah. gelang sama gelang dari kamu. Tunggu aku ya. Oke, aku tunggu ya. Ya, Iya, bye. Oke. Dia memastikan kalau penggoda kita masih pakai gelang sama kalung yang dia kasih. Disitulah gue mulai curiga. Penggoda sudah siap tanpa membawa apa-apa. Oke, yuk. Sama jagain Oke. sekalian ini. Kalau ada apa-apa, maju ya. Saya pakai baju putih. Ya itu orangnya. Hai, apa kabar? Oke langsung sama dong. Yuk masuk. Itu nggak antri ya? Dia diajak ke ATM-nya, mau ambil duit. Ya, Dede itu mau ngapain sih? Apa kita udah siap dengan ATM kosong? Bapakku belum transfer deh. Dan aku bawa ATM satu doang, gimana dong? Tadi kan aku udah ingatin kamu buka ATM semua. Aku lagi butuh banget. Dan betul aja, ternyata dia tuh lagi berusaha untuk nguras uang dari penggoda kita. Tapi karena dia udah bawa ATM kosong, gagal total dong. Gelang sama kalung yang aku kasih, kan kamu tadi aku disuruh pakai. Gelangnya sama kalungnya kemana? Ini marah-marah kenapa itu? Ngapain lagi sih si Eza? Oh, dia curiga kalung. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Itu dia keluar lagi, Eza keluar lagi. Eza mau kemana? Terus lo ninggalin gue gitu? Zah! Itu, kasihan ceweknya. Kejar pakai motor, kejar. Kita nggak mau biarin Eza kabur. Kita kirim tim untuk ikutin. Kita berharap banget tim itu bisa dapat posisi Eza. Enggak, Emil. Kamu nggak apa-apa? Dia marah-marah kenapa sih? Dia tuh ninggalin aku gitu, ninggalin gitu aja dong. Gara-gara cuma di ATM aku tuh kosong. Iya, dia ngerasa dia sadar, dia tahu dia enggak nih. Soalnya dia kalau dia sampai kabur berarti dia sudah tidak ada di penguasaan dia. Betul. Dan berhasil. Kita susul, kita samperin. Terus depan kita nih. Deket apa? Simpangan, pertigaan. Oke, pokoknya lu ikutin terus. Cepetan dong, jalan ngebut, kejar. Ini bukannya jalan menuju ke ini ya, tempat parkir. Oh iya, ini kayaknya ke tempat dia kerja. Oke, gua tahu dia mau kemana, dia pasti mau ke tempat kerjanya. Oke, fix. Akhirnya kita sadar kalau ternyata Eja ini menuju ke kios parfumnya. Oh my God, itu ada situ. Ada Angel. Oke, telepon. Bener kan apa kata gue dia Oke, pacaran? telepon Angeli, telepon. Aku udah bilang dari tadi kalau dia pacaran, nggak pada percaya sama saya. Ada Angeli di sana lagi duduk manis. Kalau kan di hari kedua dia memutuskan untuk nggak mau melanjutkan kasus ini. Berarti dia bukan dua dong. Parah banget. Halo? Jadi lo lagi di mana? Lo lagi di luar kota, naik apa sih? Serius lo lagi luar kota? Kapan lo berangkat? Iya, semalam. Soalnya gue disuruh bapak gue ikutan. Itu gimana soal si Eza? Aduh, udah deh lupain aja soal Eza. Lo sahabat gue kan, Jali. Lo gak akan ngebohongin gue lagi kan? Iya lah, gue kan udah lama teman sama lo. Udah dulu ya, gue lagi bentar ya. Ntar dulu dong, gue pengen cerita. Gue lagi butuh lo banget, Jali. Please. Sorry ya. Jadi kalau gitu sih, halo. Gue di sana lagi.
Dan akhirnya Tasya udah lepas kontrol. Udah, ini udah nggak bisa ditahan lagi. Kita langsung ciduk Eja di sana. Semuanya lombat. Emang dasar lo gue mau nanya sama lo. Kemana lo kemarin kenapa lo ngindarin gue? Jawab gue jawab. Tapi lo gak harus bawa kayak gini. Begitu disamperin, bukannya malu ya, bukannya thanksin, galakan dia loh. Drop ini, lo kasih ke dia, lo kasih ke semua perempuan, maksud lo apa? Emang kenapa? Lo playboy. Kalau playboy beneran. Lo tau gak? Sedih hatiku bila ku ingat Kenapa gak sama dia? Gua tuh udah capek sama lo tuh gak pernah ngertiin gua, lo gak bisa kasih apa yang gua mau. Dan akhirnya kita tahu kenapa dia ngejauhin Tasya. Karena Angelly adalah sumber uang buat dia. Lo hebat banget lo. Lo ngerasa. Lo gak boleh kasar sama cewek. Lo ngobrol nih.